Shalom para kekasih Tuhan umat tebusan, biji mata Allah yang dikasihinya. Salam sehat, salam damai sejahtera. Dan saya percaya perlindungan Tuhan atas saudara-saudari sekalian. Saudaraku, kita lanjutkan tentang doa. Doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Jadi kalau kita berdoa itu, anggap aja itu seperti bernafas, saudaraku. Kalau nggak bernafas, berhenti berdoa, kita mati, gitu ya. Jadi hubungan terus, komunikasi terus dengan Tuhan. Roh Kudus akan menolong Anda untuk terus komunikasi. Ketika engkau memanggil Tuhan Yesus, itu doa, saudaraku ya. Tuhan, aku bersyukur, itu doa, saudaraku ya. Jadi doa itu bukan sesuatu yang harus dikhususkan. Memang ada yang saat-saat di mana Anda ambil waktu khusus, tapi juga ada saat-saat yang disebut dengan berdoalah senantiasa itu tadi. Nah, saudaraku, kita akan lanjutkan dalam Matius 6 ayat 8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Ya, kemarin kita sudah membahas, yaitu orang munafik berdoa seperti apa. Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan kalau doa itu tutup. Yang ganggu-ganggu itu tutup sampai engkau ketemu dengan Bapa di tempat yang rahasia itu. Nanti Bapa yang melihat yang tersembunyi itu akan membalaskan kepadamu, akan menjawab dan memberkatimu secara terbuka. Nanti semua orang akan lihat hasil doa. Nah, kemudian jangan berdele-dele. Jadi doa itu bukan kata-kata puisi yang panjang-panjang itu. Enggak. Doa itu adalah sesuatu yang murni keluar dari hati. Jeritan hati, Tuhan dengar. Janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, kalimat ini, saudaraku, adalah kebenaran. Saudara sebelum meminta sesuatu kepada Bapa di dalam doa, Bapak sudah ngerti atau belum ngerti apa yang menjadi keinginan atau kebutuhanmu? Apa yang engkau butuhkan? Apa yang menjadi kerinduanmu? Engkau berdoa meminta sesuatu kepada Bapa. Kan Tuhan sudah tahu. Dia maha tahu. Kalau nggak tahu namanya bukan maha tahu ya. Ya kan? Berarti Tuhan tahu. Nah, kalau Tuhan tahu, terus untuk apa aku meminta? Nah, ini ada orang-orang yang membaca ayat ini kemudian mengekstrimkan. Seakan-akan, nah kalau gitu aku nggak usah doa, wong Tuhan sudah tahu. Jadi aku nggak usah doa, aku diem aja, nanti kan dikasih sendiri apa yang menjadi kebutuhanku. Saudara, ini satu sikap yang keliru. Kenapa keliru? Nah, kita akan bandingkan, saudaraku, dengan Matius 7 ayat yang ke-7. Dan seterusnya. Saya bacakan ya, saudaraku ya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya apa? Tuhan menyuruh. Tuhan memerintahkan, dia berfirman memerintahkan pada kita umatnya, kita anak-anaknya, untuk meminta. Nah, saya pernah merenung, saudaraku, Tuhan, engkau menyuruh aku meminta. Kalau aku nggak minta, engkau memberi atau tidak? Jawabannya, ya bisa diberi, bisa tidak. Tapi wong disuruh, mau taat atau tidak Anda? Anda disuruh minta. Kok mana? Enggak usah minta. Tuhan maha tahu. Tuhan kau sudah tahu semua yang aku butuhkan. Buat apa aku minta? Itu enggak taat, saudaraku. Dan itu males. Males dalam mencari Tuhan. Tuhan berkata, carilah. Cari apa? Kerajaan Allah dan kebenaran. Cari dia. Carilah Tuhan. Sampai ketemu. Males cari Tuhan. Terus ngomong, ya Tuhan kan maha tahu. Tuhan kalau engkau tahu kebutuhanku, ya buat apa aku cari-cari? Kan engkau bisa menemui aku di mana saja. Pasif, saudaraku. Pasif itu karena males dan tidak taat. Karena ini perintah. Mintalah, itu perintah. Carilah, itu perintah. Saudara mau taat atau tidak? Ini problem buat kita. Orang-orang yang tadi ya, sepertinya Alkitabiah, dia berkata, loh, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ora usah minta. Apa begitu, saudaraku? Salah. Kita disuruh minta, kita disuruh cari,
kita disuruh mengetok, pintu akan dibukakan. Sampai saya tanya, kalau nggak ngetok gimana Tuhan? Sudah di depan pintu, diem aja nggak ngetok pintu. Oh, disuruh ngetok kok nggak mau ngetok, nggak taat. Kalau Tuhan nggak kasih, salah siapa? Kalau Tuhan nggak buka pintu, salah siapa? Yang salah kamu, disuruh ngetok, nggak mau. Jadi gini, kita harus fair terhadap Tuhan, terhadap firman Tuhan kita harus fair. Kemudian dijamin, saudaraku, karena setiap orang yang meminta, menerima. Bayangkan, saudaraku. Dan nanti di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, Tuhan berkata, sampai sekarang kau belum pernah meminta apapun kepadaku di dalam namaku, kepada Bapa di dalam namaku, dan kepadaku di dalam namaku. Itu disuruh minta. Nah, saudaraku, lepas dari pengalaman. Saya terus terang punya pengalaman yang kalau saya jujur sampaikan bahwa saya berdoa dan Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak mengabulkan, tanda kutip. Apakah itu membuat saya berhenti berdoa? Enggak, karena ini perintah. Apakah saya berhenti meminta? Tidak, ini perintah. Misalnya, mendoakan orang sakit, Tuhan aku berdoa di dalam nama Yesus, orang sakit, engkau disembuhkan. Enggak sembuh, malah meninggal dunia, saudaraku. Akhirnya apa? Nggak mau doa kesembuhan, ya kan? Itu salah. Perkara jawabannya itu adalah hak istimewa Tuhan. Tetapi perkara meminta, itu bagian kita meminta. Dan saya berharap saudara kita meluruskan akan semangat doa kita itu berdasarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan ini. Saya harap pelajaran sederhana ini boleh menjadi bekal buat kita untuk bersemangat meminta, mencari, dan mengetok. Dia menjamin. Barang siapa minta, menerima, mencari, mendapat, mengetok, pintu-pintu dibukakan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.